Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Imam Wahyudi dari Yudi Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Baik, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menyelesaikan latihan soal AKM SMA tahun 2021. AKM sendiri kemarin sudah saya jelaskan di video yang sudah saya share, asesmen kompetensi minimum di tahun 2021. Baik, hari ini kita akan membahas tentang menyelesaikan AKM di indikator tentang numerasi atau bilangan. Seperti yang saya sampaikan di video yang pertama, jadi ada komponen AKM, diantaranya adalah numerasi. Di video ini akan saya sampaikan tentang bagaimana menyelesaikan soal tentang numerasi. Dan di bagian numerasi, di dalamnya ada konten, ada proses kognitif, dan juga ada konteks. Dan tiap isi ini ada komponen-komponen yang harus kita pelajari. Untuk literasi membaca nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas. Tonton nanti di video selanjutnya akan saya sampaikan bagaimana menyelesaikan soal tentang literasi membaca. Ini kita akan membahas tentang soal AKM tentang numerasi. Nah, ini bentuk soalnya sudah saya sampaikan. Ada yang bentuk objektif, pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, ada isian dan isi. Baik, anak-anakku, saya doakan hari ini kalian sehat walafiat. Hari ini di masa pandemi ini kita bisa diberikan kesehatan. Semoga kita bisa belajar dan terus belajar. Baik anak-anak, kita akan bahas soal tentang numerasi yang pertama, yaitu tentang pemahaman konsep. Nah, di sini ada soal, yaitu ada bentuk data statistik, waktu dekomposisi. Ini saya bacakan, setiap material sampah akan mengalami penguraian. Material sampah dapat berupa sampah organik dan sampah anorganik. Waktu yang diperlukan untuk mengurai sempurna disebut sebagai waktu dekomposisi. Anak-anak mungkin ada yang tahu dekomposisi itu yaitu pembusukan, artinya pembusukan sampah. Ya, berikut waktu dekomposisi atau pembusukan sampah berdasarkan jenis material sampah. Nah, kita lihat di tabel sebelah kiri. Kita harus peka membaca sebuah data di tabel statistik. Ini yang tabel sebelah kiri ini adalah material organik, sampah organik. Di antaranya kulit pisang, ini waktunya 6 minggu, kulit jeruk 5 bulan, kantong kertas 8 minggu, sisa apel 2 bulan, kertas tisu 5 minggu. Nah, tabel sebelah kanan ini adalah diagram waktu dekomposisi sampah anorganik. Nah, kita lihat di sini plastik, ini waktu dekomposisinya atau masa pembusukannya, grafiknya sampai 400. Ini tahun, bukan tahun ya. 400 tahun. Kemudian baja, kita lihat lurus dengan 100 tahun. Kemudian kaleng aluminium, ini lurus dengan kira-kira di atas 200, ya berarti kira-kira 250. Kemudian kulit sintetis
sampai 500. Ini waktu pembusukannya. Cukup lama sekali ya. Nah, kemudian yang jadi pertanyaannya di sini sampah anorganik, berarti anorganik yang sebelah mana? Tabel sebelah kanan ya. Lebih lama terurai dibandingkan dengan sampah organik. Yang organik berarti tabel sebelah kiri. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama, ya, popok lebih lama dari plastik. Namun kurang dari kulit sintetis. Ya. Berapa waktu dekomposisi atau pembusukan yang mungkin dari popok sekali pakai? Nah, di sini anak-anak kita harus jeli membaca sebuah data statistik. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi di sini. Nah, ini saya garis bawahi dekomposisi popok lebih lama dari plastik namun kurang dari kulit sintetis. Nah, kita lihat ya, sampah plastik ini sampai berapa tahun? 400 tahun. Kemudian kulit sintetis berapa? 500 tahun. Yang jadi pertanyaannya, berapa waktu dekomposisi atau pembusukan yang mungkin dari popok sekali pakai? Lebih lama dari plastik, berarti di atas 400. Ini kata-kata lebih. Ya, kemudian kurang dari kulit sintetis, berarti di bawahnya 500. Kemudian pilihannya, kita lihat pilihannya di sini. Pilihannya ada 100 tahun, A 100 tahun, B 250 tahun, kemudian C 375 tahun, kemudian D 475 tahun, E 575. Tadi di atasnya sampah plastik berarti lebih dari 400, namun kurang dari kulit sintetis 500. Berarti kira-kira apa jawabannya Nana? Lebih dari 400. Tapi kurang dari 500. Jadi jawabannya adalah kita ambil. Jadi jawabannya adalah seperti itu. Ini nggak ngitung, tapi kita harus jeli membaca sebuah data statistik. Nah, ini pola pikir bagaimana menyelesaikan pemahaman konsep di bidang numerasi. Itu soal nomor 1. Selanjutnya, saya hapus dulu ya. Selanjutnya kita bahas soal nomor 2. Soal nomor 2 kita lihat di sini ada soal aplikasi konsep. Ya, di sini ada tabel waktu dekomposisi sampah plastik, sampah organik. Seperti tadi datanya kita lihat kulit pisang 6 minggu, kulit jeruk 5 bulan, kantong kertas 8 minggu, sisa apel ini 2 bulan waktu dekomposisinya, kemudian kertas tisu 5 minggu waktu dekomposisinya. Nah, ini kita lihat waktu dekomposisinya berbeda-beda. Ini minggu, bulan, ada minggu, ada bulan, ada minggu. Ini kita sudah bisa melihat karakter soal yang seperti ini. Yang jadi pertanyaan kita lihat anak-anak, coba turun ke bawah. Yang jadi pertanyaannya, seorang siswa membaca tabel dan diagram di atas. Ia menyatakan selisih waktu dekomposisi diagram A sama dengan diagram B. Kita lihat kantong kertasnya tadi, berarti pernyataan tersebut dikoreksi oleh gurunya. Manakah koreksi yang benar dari guru tersebut?
Kita lihat di sini tabel A sama tabel B. Kita lihat, yang ditanya selisih. Di selisih tabel A sama tabel B. Kita lihat, ini kita coba kerjakan selisih dari kantong kertas, kita singkat KK aja, kantong kertas, selisih berarti dikurangi dengan kertas tisu, kita singkat KT saja. Kantong kertas di sini baginya menunjukkan 8 ya, datanya ada 8, kemudian KT-nya kertas tisunya berarti 5. Jadi hasilnya adalah 3 selisihnya. Kemudian selisih ini tabel yang kedua, selisihnya berarti kulit jeruk, saya singkat KJ saja, dikurangi sisa apel, Jadi tong jeruknya tadi berapa tingginya? 8, 5 ya, 5 ya, dikurangi sisa apelnya adalah 2, jadi 5 dikurangi 2 adalah 3. Kita lihat ini jawabannya. Nah, manakah koreksi yang benar? Ini kembali ke soal. Pernyataan tersebut dikoreksi oleh gurunya. Manakah koreksi yang benar? Pilihannya perhatikan jenis material sampah, perhatikan satuan unit dekomposisi, waktu dekomposisi, perhatikan tinggi diagram batang, jenis material sampah. Yang E, yang D, perhatikan titik nol dari sumber. Berarti kita lihat apa yang perlu dikoreksi. Benar. Nah, ini dilihat memang satuannya berbeda. Waktunya, waktunya berbeda. Ini minggu, bulan, ini berbeda-beda. Maka jawabannya adalah ini yang harus dikoreksi. Jadi jawabannya adalah B. Seperti itu. Waktunya ini karena berbeda harus sesuai. Satu minggu, yang satu bulan waktunya. Itu di jawaban di soal nomor 2. Kita hapus lagi ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Oh, ini sama ya, untuk statistiknya sama tapi pertanyaannya berbeda. Ini berbeda, penalaran konsep ya. Tabelnya sama tadi, tabel statistiknya sama seperti soal yang di atas, tapi pertanyaannya beda. Kita lihat, pilih setuju atau tidak setuju dan ketik penjelasannya. Nah, ini kita isi di sini. Ini pertanyaannya, seorang siswa ingin menggabungkan data waktu dekomposisi sampah organik dan anorganik menjadi sebuah diagram batang. Ibu tidak menyarankan hal tersebut. Ini pertanyaan, ibu tidak menyarankan. Pertanyaan, setujukah kamu dengan pendapat ibu? Coba jelaskan. Ini setuju gak? Kalau setuju berarti ya ketik kita setuju. Ketik aja setuju. Terus alasannya kenapa? Ya. Kita lihat kalau setuju gimana? Ya kalau pendapat saya
Setuju? Karena data waktu dekomposisi sampah organik sebaiknya tidak digabungkan dengan data waktu dekomposisi sampah organik. Ini seperti ini. Karena apa? Ini dekomposisinya, waktu dekomposisi untuk organik 6 minggu, ini bulan. Sedangkan yang sebelah kanan untuk organik ini waktu dekomposisinya tahunan. Coba bayangkan, plastik 400 tahun. Kalau diubah ke satuan minggu kan banyak sekali, atau satuan bulan. Waktunya diubah. Jadi menurut saya setuju saja. Karena data waktu dekomposisi sampah organik sebaiknya tidak digabungkan dengan data waktu dekomposisi sampah anorganik pada diagram batang seperti itu. Ya. Tinggal kalian ketik di sini. Setuju. Nah, ini menjawab pertanyaan soal. Baik, selanjutnya kita bahas soal yang nomor 4. Di sini ada tabel data statistik lagi. Di sini ada literasinya pedagang beras. Saya bacakan ya, seorang pemilik toko beras akan membeli beras untuk persediaan barang pada bulan berikutnya. Penjualan beras untuk bulan Agustus diperkirakan sama dengan penjualan bulan Juli. Agustus. Sebelum membeli beras, pemilik toko membuat catatan tentang persediaan beras dan beras terjual di bulan Juli yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Kita lihat ya, tabel diagram batang penjualan beras di bulan Juli. Nah, ini kalau kita sebagai siswa kita bisa membaca data. Kita lihat, ini ada dua warna. Ada warna biru dan warna orange. Ya, kita lihat keterangannya. Kalau biru ini persediaan, kemudian yang oranye ini terjual. Kemudian yang ditanyakan ini jenis-jenis berasnya. Ada IR46, IR42, Rojo Lele, Pandan Wangi, beras merah. Nah, yang jadi pertanyaan, pada toko beras tersebut jenis beras yang paling banyak terjual adalah terjual. Ini yang harus kita garis bawahi. Kata-kata terjual. Ini yang ditanyakan yang paling banyak, paling banyak. Kita harus bisa baca data ini. Berarti yang kita nggak usah lihat yang biru berarti ya. Kita sampingkan yang biru karena yang diminta ini yang terjual, berarti yang warna orange. Kita lihat beras IR46 180, kemudian IR42 80, kemudian Rojo Lele 650, kemudian Pandan Wangi 380, kemudian beras merah 70. Berarti ya jawabannya gampang saja. Palingnya 605. Seperti itu. Ini jawaban isian. Seperti ini ya. Ini yang paling tinggi penjualannya. Kemungkinan berasnya enak ini mungkin. Sehingga di pasaran banyak terjual. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Kita hapus dulu ya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 5. Kita lihat perintahnya tulislah jawaban. Nah, ini sama dengan tadi ya. Pedagang beras, grafiknya sama. Tabel distribusi apa ini? Penjualan berasnya di bulan Juli. Tapi pertanyaan yang berbeda. Kita lihat, kita baca bersama. Berdasarkan banyak beras yang terjual, perbandingan paling sederhana antara beras IR46 dengan Pandan Wangi. Nah, IR46, nah ini IR46 dengan Pandan Wangi. Ini Pandan Wangi.
yang terjual. Perbandingan, kata-kata perbandingan. Berarti bagaimana? Kita berpikir menjawab soal seperti ini ya berarti kita bandingkan saja yang terjual. Awas bukan persediaan loh ya. Yang terjual berarti R46 tadi. Coba kita ketik jawabannya di sini nih. Tadi R46 180. Ya, perbandingan berarti dibagi dengan beras pandan wangi ini ya, berarti dibagi 300. Berarti kita perkecil ya, kita coret nolnya, kita bagi berapa ya kira-kira. Kita bagi dua saja, atas bagi dua, bawah bagi dua, berarti sama dengan 18 bagi 2 berarti 9 ya. Banding 38 bagi 2 berarti 19 ya. 19. Jawabannya adalah di sini 9 per 19. Ini kalau minta disederhanakan. Itu untuk menjawab tentang jawaban singkat ya untuk soal nomor 5. Kemudian kita lanjut, kita hapus dulu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 6. Nah, kita lihat ini ada apa ini ya? Ini gambar jemuran ya, jemuran. Ini ada titik A, kemudian B, Q, L, kemudian K, ini P, ini R, ini S, ini T, ini C, ini D. Nah, ini berarti memilih jawaban benar atau salah. Hanya memilih. Pilih benar atau salah pada setiap pernyataan berikut. Kita lihat pernyataan yang pertama, panjang AB sama dengan CD. Panjang AB sama dengan CD. Kita lihat benar apa tidak? Anak-anak, kita cek panjang AB mana AB, tarik dari titik A ke B. Kemudian panjang CD. CD mana CD? CD. Kira-kira sama enggak? Kalau kita lihat dari samping, ini karena sejajar, berarti jawabannya benar. Oke. Kemudian panjang PQ, kita tarik P ke Q, P ke Q sama SR, apakah ini sejajar juga ya? Kita lihat anak-anak, apakah sejajar ini? Meskipun agak miring. Jadi jawab benar apa salah? Benar ya. Kita saja. Dan yang terakhir jarak Q ke S, Q ke S, ke sini ya, Q ke S sama dengan jarak B ke C, B ke C. Mungkin ini ke sini. Ya, berarti salah ini. Itu ya. Kalau Q ke S itu sama dengan B ke T ya. S, Q ke S, jaraknya sama dengan B ini. Atas ini harusnya B ke T.
itu anak-anak untuk menjawab soal-soal AKM di bidang tentang numerasi. Itu kita dulu. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan nanti. Ini video saya upload di akun YouTube UD Channel. Jangan lupa like, subscribe, and share, dan kasih komen ya. Silakan kalau bertanya silakan di komentar di akun saya. Ya. Nanti tugas terstrukturnya akan saya sampaikan di kelompok grup matematika peminatan kelas 3. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa kunjungi di channel, like, subscribe, and share. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.